Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Eliksan. Saya dari SI Sistem Informasi 4. Ingin menjelaskan. Gi, nggak ngerti aku, Gi. Mana, Gi? Udah belum nih? Cuma nih kocet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama saya Ramadhani Eliksan. Saya dari Sistem Informasi 4 dengan NIM 0702212142. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kinerja saya mengenai pembelajaran sistem manajemen basis data oleh dosen pengampu Ibu Aida Fitri, di mana di dalam sistem manajemen basis data ini terdapat 5 materi atau 5 pertemuan yang akan saya bahas. Pertama-tama jangan salvo dulu karena slides-nya terlalu banyak. Di sini saya akan meringkas materi ini menjadi sedikit supaya dimengerti. Yang pertama ada materi pengantar basis data. Di dalam materi pengantar basis data terdapat pokok bahasan. Yang pertama yaitu sejarah kemunculan basis data. Kedua itu konsep dasar basis data. Ketiga itu istilah dasar basis data. 4 hierarki basis data. 5 tujuan basis data. Dan yang keenam itu manfaat basis data dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat supaya dimengerti. Yang pertama itu ada sejarah kemunculan basis data, di mana dari sejarah kemunculan basis data ini pertama kali pelopor di bidang basis data adalah Charles W. Beckman yang menerima Turing Award pada tahun 1973 karena telah mempelopori pekerjaan dalam teknologi basis data. Basis data di sini dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Basis data merupakan kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk mencapai tujuan khusus. Basis data komputerasi adalah basis data yang bisa diupdate filenya, terorganisasi, informasinya dapat dibaca, pencarian bisa dilakukan secara cepat dan bisa di retrieve menggunakan komputer. Istilah basis data sering disalahgunakan sebagai sinonim bagi sistem manajemen basis data DBMS. Padahal keduanya tidak sama. Sistem manajemen basis data adalah mekanisme perangkat lunak untuk mengolah data. Selanjutnya adalah konsep dasar basis data, di mana apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan tabel-tabel yang saling berrealisasi. Yang kedua, manfaat basis data apa? Cepat, mudah, akurat, efisien, tersedia, lengkap, aman, dan multiple user. Yang ketiga, operasi basis data, yaitu database dapat diciptakan dan dimusnahkan. Aturan basis data yaitu redundansi data, inkonsistensi data, pengaksesan data, data terisolasi untuk standarisasi, masalah keamanan, masalah integritas data, dan multi-user. Integritas data yaitu domain integrity, integrity entity, dan integrity referensial. Komponen sistem basis data yaitu hardware, operating system, database, DBMS, dan user. Administrator basis data yaitu orang yang bertanggung jawab atas pendefinisian data, pengolahan data, desain database, serta manajemen kerahasiaan integritas data. Yang terakhir itu basis data, data definition language atau DDL, data manipulasi language atau DML, dan data control language. Selanjutnya, itu istilah dasar basis data ada interface, entitas, atribut, dan data value. Di mana salah satu entitas itu ya adalah objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lainnya. Terus ada record, file, database, DBMS. DBMS di sini yaitu kumpulan file yang saling berkaitan bersama-sama dengan program untuk pengolahannya. Di sini ada hierarki basis data yang dimana di atas itu ada sistem basis data, file, record, field, byte, dan bit. Tujuan penggunaan basis data. Lalu apa sih tujuan penggunaan basis data itu sendiri? Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed.
keakuratan atau akurensi. Selanjutnya ada keamanannya, security, dan kelengkapannya. Manfaat dari basis data itu sendiri yaitu satu, kecepatan dan kemudahan. Sistem database memberikan sebuah kemampuan dalam menyeleksi data menjadi satu kelompok secara beruntun dengan cepat. Yang multi user, keamanan data, penghemat biaya perangkat, serta mudah membuat aplikasi. Selanjutnya masuk ke materi konsep umum basis data. Konsep umum basis data yaitu fakta dari big data itu salah satunya yaitu berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, AS, itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Itu salah satu fakta dari big data. Masuk ke materi selanjutnya itu konsep basis data. Adapun konsep basis data yaitu himpunan kelompok arsip yang saling berhubung yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Sini ada contoh database penjualan, yaitu ada kode barang, kode uang, kode NOPIC, tanggal transnya, jumlah, harga jual. Selanjutnya masuk ke materi DBMS. Apa itu DBMS? DBMS merupakan database management system. Adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Bagaimana penyusunan suatu database? Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu seperti mengatasi kelengkapan atau redundansi data. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keempat, menyusun format yang standar dari sebuah data. 5, pengguna oleh banyak pemakai atau multiple user. Yang keenam, melakukan pelindungan dan pengamanan data atau data security. Yang ketujuh, menyusun integritas dan identity data. Selanjutnya ada manfaat dan keunggulan DBMS. Salah satunya itu memudahkan dalam pengambilan kembali data untuk mengorganisasikan dan mengolah data dalam jumlah besar, kekinian atau up to date. Jadi keunggulannya ini up to date, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Yang terakhir itu ada kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil namun padat formasi. Selanjutnya ada materi DDL dan DML. DDL yaitu Data Definition Language yang merupakan suatu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misalnya create table, create index, alter table, drop view, drop index. Selanjutnya ada DML, yaitu Data Manipulation Language, di mana Data Manipulation Language ini merupakan suatu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML, kita akan dapat satu, mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, dua, menyisipkan informasi baru dalam basis data, yang ketiga, menghapus informasi dari tabel. Selanjutnya ada IRD, ada Entity Relationship Diagram, di mana diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Ini apa sih komponen penyusun ERD? Komponen penyusun ERD yaitu ada entitas, atribut, dan relasi. Manfaat dari ERD yaitu membantu menganalisis suatu database dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih murah, mampu menjalankan relasi antar setiap data yang mempunyai keterkaitan dengan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi khusus. Ini dia ada contohnya. Contoh dari atribut seperti ini, entitas, relationship. Selanjutnya ada materi entity relationship. Model entity relationship adalah model data
konseptual tingkat tinggi untuk perancangan basis data. Model data konseptual adalah himpunan konsep yang mendeskripsikan struktur basis data, transaksi pengambilan dan pembaruan basis data. Model IR adalah persepsi terhadap dunia nyata sebagai terdiri objek-objek dasar yang disebut entitas dan keterhubungan atau relationship antara entitas itu. Konsep paling dasar di model ER adalah entitas, relationship, dan atribut. Komponen-komponen utama model ER adalah satu, entity. Entitas memodelkan objek-objek yang berada di perusahaan atau lingkungan. Selanjutnya ada relationship, yaitu memodelkan koneksi atau hubungan di antara entitas-entitas. Atribut-atribut, memodelkan properti dari entitas dan relationship. Selanjutnya ada constraint atau batasan, yaitu integritas, ketentuan, validitas. Selanjutnya yaitu ada kardinalitas di antara dua himpunan identitas, misalnya A dan B, dapat berupa satu ke satu, one to one, atau satu ke banyak, one to many, atau banyak ke satu, many to one, atau banyak ke banyak, many to many. Di sini saya akan mensajikan berupa simbol dan keterangannya, di mana notasi-notasi simbolik di dalam diagram IR yang dapat digunakan adalah entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik dengan simbolnya seperti ini. Yaitu relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungan antara lain, one to many, dan many to many. Atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Seperti inilah gambarnya. Selanjutnya ada hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya dengan simbol garis seperti ini. Selanjutnya ada materi mengenal perintah SQL, di mana MySQL adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS yang bersifat open source. SQL pada MySQL adalah akronim dari struktur query language yang merupakan bahasa standar untuk berinteraksi dengan database. MySQL sendiri merupakan sistem manajemen database berbasis relasional yang membantu memanipulasi database yang disimpan pada tabel-tabel yang berbeda pada komputer. Kelebihan dari SQL ini yaitu fleksibel dan mudah digunakan, waktu yang dibutuhkan untuk install kurang lebih hanya 30 menit. Memiliki performa yang baik, cepat dalam memproses data. Memiliki komunitas yang besar karena banyak yang menggunakannya. Tidak memakan memori komputer atau penggunaan CPU yang terlalu besar. Banyak tools yang dapat digunakan untuk rating dan modeling. Kekurangannya yaitu hanya bisa diinstal sebagai server database, tidak bisa digabungkan dengan aplikasi portable. Adapun dari perintah dasar MySQL itu sendiri yaitu ada create database, merupakan perintah untuk membuat database baru. Perintah ini bisa kamu tuliskan atau dengan contoh seperti ini, seperti yang saya tampilkan di slides. Dengan create database, nama database kamu. Terus ada perintah create table, perintah untuk membuat tabel baru di dalam database. Selanjutnya ada insert into, perintah ini dapat digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam database. Berikut ini ada juga cara penulisannya. Insert into, table name, kolom 1, kolom 2, kolom 3, values, value 1, value 2, dan value 3. Selanjutnya ada perintah select, di mana perintah ini digunakan saat kamu ingin mengambil data dari database. Cara penulisan perintahnya adalah select, baru column name, from, table, name, update. Selanjutnya ada perintah update. Kamu dapat menggunakannya untuk memperbarui data pada database, dan statement update ini artinya memungkinkan kamu untuk mengedit baris di dalam tabel. Selanjutnya ada perintah delete. Seperti namanya, perintah ini untuk menghapus data dari database. Berikut cara penulisannya yaitu delete from nama tabelnya, where some column sama dengan some value. Dan yang terakhir ada alter table,
di mana perintah ini dapat digunakan jika kamu ingin memodifikasikan tabel, kamu dapat menambahkan atau menghapuskan atau memodifikasi kolom yang ada pada tabel yang sudah ada. Berikut cara pengurusannya yaitu alter table, table nama tabelnya, add column name, dan data tipenya. Sekian penjelasan ataupun presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang dimengerti, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa-apa yang bilang gitu.